tak kalau kato kan disampaikan pasusun jari meminta maaf. Yo, lah setan. Maaf pada Datuk Penjalam. Sayo. Salam sambah tiba di Pak Datuk mau minta gadang-gadang sekali gawa baribu kali ampun. Kabakai Pak Datuk juga tu ah. Manita lah setan. Sungguh pun Pak Datuk Sudang dan Musamah nak sarapik ganoknya lah juangku ni mama alim ulama cedak pandai sudah bendang dalam negari. Bundukan duang lipapeh rumah nagadang Sumara alam Minangkabau. Generasi muda parik pagar dalam negari. Elok tapian dek nan muda, rancak kampuang dek nan tua. Elok negari dek Pangulu. Elok musajik dek tuangku. Elok rumah dek bundukan duang. Kucinan pamenan mandi, rasian pamenan lalok. Ku indak tasambah jata salami. Jom maaf saja ambo Datuk ambo. Yo, lah setan. Maaf pada Datuk Penjalam. Yo, saya minta. Sambah just ketibo juga kepada Datuk. Allah yang menjadi jenis kedatangan dari ambo terhadap daripada Datuk kini ko. Yolah. Ku dicaliak wakatulah bajalan juo. Harilah barembang malam pulo. Minta izin Yusipai ambo terhadap daripada Datuk. Kira-kira lah buliah atau lah dapat ko kita mulai acara baradai di SMTV ko. Asal itu bana kepada Datuk tu. Lah sampai dek lah Sultan. Kira-kira pada Datuk. Kok nan sepanjang pemberitaan Labai Sultan tadi yolah kato sabananyo, kato yo baterimo, kato nan tidak, kato mati, kato nan untuk kita bicarakan. Bahan setantang timbang tumbuh di hari nan sehari gini. Tagak kita berpusu duduk kita berbuat iyo diaduknya nasar nafas kendati. Malah rupa menjadi ni nasar nafas kendati. Iyolah sebenarnya nak manah daripada pemberat kita. Suara Minang TV, suara orang awak, bahasa kita akan mengaji untuk baradai. Ya. Nah selembak daripada itu kini Mas Sultan Mbak Pituah Mak Sultan juga di tipak di badan diri kita gini. Kolah apeh bak balantai kulit, kolah tarang bajalan siang, bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa ibarat, bahasa Makassar. Allah baibarat kau pamangkanan kok sadang lama ditimpo mani, sadang kaselo di dalam hati. Sakira-kira bisa dipelalu kini mah Mbak Sultan. Ya. Lah sampai pada Datuk. Dibilanglah Mbak Sultan. Sepanjang panitaan pada Datuk nang tengah tadi lah rancak rupo di lelok soro di danga. Aduh. Bartinya bana, kata nama nama sabui. Kok tarikhnya lebih dari baindang. Kok janiahnya lebih dari babasuah. Ibarat bulan nampak balik. Iya sekali lagi kata nama sabui. Iya. Mayriang panitaan nampak nang tengah tadi rasanya kok ambo iliai, kok nak tiliai dambo. Kok ambo mudiai, kok nak tamudiai dambo. Rasanya dengan ikhlas jo mukonan janiah daripada Datuk nampaknya izin Jusipek lebih kan itu pada Datuk. Lah sampai di Labai Sultan. Sekiranya pemberitaan Labai Sultan tadi ialah kata sabananyo tidak kada ulang kilid ketika menjajak. Ya. Diulang kilid menang ke putri ketika menjajak kok hilang antah ke itu bulun kapakai. Lembak daripada itu kini Mas Sultan sifat menanti saja untuk memakai kamu. Pakai sudah kita panitaan sementara Datuk. Ya. Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Suara Minang TV, Sarato, Dunsana Ambo di masa Jo Berado. Alhamdulillah, basobok kita balik di acara ngopi, ngobrol pintar yang bertemakan Baradai dalam episode Pangulu. Di hari Kasabaleh, di bulan Juli, di Warsa 2022 nangko. Mengawali penyampaian dari kami, suasana Idul Adha 1443 Hijrah masih kedengaran kumandang suara takbir. Untuk itu kami semua kru SMTV suaranya orang awak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, hari ini merupakan edisi keempat kita membahas tentang adat Minangkabau bersama narasumber kita yang sudah indah siang lain, yaitunya Bapak RS Datuk Panji Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pemirsa, minggu lalu kita Allah membahas yaitu tentang Bundo Kanduang. Ya pada Tuan? Iya,
segala penghormatan, segala kata sapaan sebagai contoh dan teladan Iya. bagi generasi muda kita, terutama yang di perantauan. Untuk melengkapi tentang adat Minangkabau iko, insyaallah malam kini kita akan membahas tentang pangulu. Untuk itu telah hadir bersama kita di siko Bapak narasumber kita yang akan mengupas setuntas-tuntasnya pada tua. Insyaallah. Dah pano kate pano ke bawah. Iya pada tua. Dia akan tujuh pada tua ya. Iya, betul. Yalah. Baiklah. Sapaan singkat daripada Tua Panji Alam beliau sampaikan tadi, walaupun tak ke panuah kate, yang penting yang jaleh panuah ke bawah. Pemirsa, sama-sama kita nantikan pembahasan kami tentang pangulu di episode Baradai di malam kini Sabaleh Juli di Warsa 2022. Baik pemirsa, langsung kita ke narasumber kita. Pada Tua Panji Alam. Iya. Kayu gadang di tengah koto, ureknya tampai baselo, batangnya tampai basanda, dahanan tinggi tampai bagantuang, daunnya perak suaso, bungonya untuk kasuntiang, kapai tampai batanyo, Iya. kapulang tampai babarito, nan kusui nan menyelesaikan ya, silang saketo ko adoh di tengah masyarakat kita. Iya. Pada Tua, mohon maaf pada Tua. Jadi apa yang mau sampaikan tadi ibarat kata pengajaran di Pada Tua juga kok. Iya. Jadi apa yang mau sampaikan tadi pada Tua, itulah mungkin pada Tua lah paham, itu adalah sapaan atau penghormatan kepada pemimpin adat kita di Minangkabau. Betul. Ya. Jadi itulah malam kau pada Tua, tanya tanasa di hati kami kau, ya. Kita akan bahas tentang pangulu. Iya, iya. Tidak panjang lebar kita pada Tua. Mohon pencerahan pada Tua. Siapakah pangulu itu dan apakah tugas dan tanggung jawabnya? Iya. Silakan pada Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana ambo, anak kemenakan ambo yang ada di Batam maupun di mana saja berada, izinkan ambo untuk menyampaikan untuk pembahasan kita berkenaan dengan pangulu tadi itu dengan mengutip masih dari pidato Raja Joko Pandi. Iya, pada Tua. Itu tentang apa namanya itu puji-pujian yang disampaikan oleh seorang nenek mama pada saatnya membacakan pasambahan adat di dalam acara Batagak Gala atau acara sedang menegakkan rumah gadang. Biasanya itu dipakai. Bunyinya kurang lebih seperti ko. Karendahan saya menyembah segala kepada segala datuk di penghulu. Adapun datuk itu ialah kayu aro di tengah padang, tampe apang tergantung, tampe turang tersangkui, tampe perhimpunan orang yang banyak. Kok datang paneh tampe belawang, kok datang hujan tampe batadua. Kok dahannya tampe basanda, kok ureknya tampe baselo, kok rantiangnya tampe bagantuang. Itulah yang disebut dengan penghulu menurut adat Minangkabau. Dan kedua itu adalah disebut ulo itu karendahan saya menyembah kehadap segala tuan orang malin. Adapun tuan orang malin itu ialah nan membuat rumah saji gadang di tengah koto, sampai menentukan sah dengan bata, halal dengan halam syaratul sunat faradu. Imam khatib bila mulano pada syaratnya lah baik itu pulo janyo sambah. Jadi ada dua kelompok atau dua paragraf yang menceritakan tentang pemimpin di tengah masyarakat Minangkabau. Pertama itu kalau di dalam tambah ya Pak ya, itu disabui beliau tadi itu adalah penghulu adat. Penghulu adat. Itu yang pertama. Yang kedua itu disabui penghulu sara. Jadi di dalam tambah adat Minangkabau itu sudah dibagi dua kelompok orang disabui penghulu. Nah, siapa nan penghulu tadi?
tentulah orang nan didahulukan salakah, dituokan sarantiang, dia teh kata mufakat. Teh kata mufakat. Ya. Sebab tidak ada orang yang bisa menjadi penghulu kalau ada kata mufakat. Iyalah pada tua. Itu pasti itu. Iya. Ya, sebab di kita kok kata mufakat, alu japati itu pasti diutamakan. Ya. Nah, tetapi untuk pemimpin tadi, adat Minangkabau sudah membagi dua. Ya. Karena penghulu adat itu bahagian dari bab sako, Ya. ya. Sementara penghulu sara itu bahagian dari sang sako. Sang sako. Nah, ya. keduanya bagala, ado gala. Aduh kalah. Ya, penghulu adat ado gala, penghulu sara pun juga ado gala. Ya. Mereka pun punya fungsi. Ya. Dan itu di dalam aturan adat itu sudah ditetapkan masing-masing. Ya. Amba mulai dulu dari yang paling mudah, yang paling mungkin banyak contoh. Untuk kedudukan daripada penghulu syarat tadi, kalau disebut imam, Ya. khatib, bila maulana. Maulana. Jadi di dalam sebuah negara di zaman Saisu, ada wajib harus ada musajid. Ya. Nah, di musajid itu harus ada imam yang ditanam. Ya. Harus ada pula khatib yang didudukan di situ. Harus ada pula bilal dan maulana. Siapa yang imam, kitalah sama-sama mengetahui. Beliaulah yang memimpin setiap sholat. Ya. Ya, di dalam musajid. Kalau yang khatib, beliaulah yang memberikan tausiah, yang memberikan pengajian dalam khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri. Ya. Jadi fungsinya fungsi tabligh. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Bilal. Bilal itulah tidak usah dijalain mana. Itulah orang yang menjadi muazzin di dalam setiap musajid, di setiap surau. Nah, di zaman Saisu memang orang-orang kok selalu tetap, Pak. Ya. Nah, kalau zaman kini kan untuk fungsi khatib, kita bisa ambil guru dari Siko, didatangkan, didatangkan untuk memberikan ceramah, memberikan khutbah dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman dahulu itu khatib itu ditunjuk. Dan itu jabatannya adalah seumur hidup. Seumur hidup. Selaginya masih bisa melakukan itu, hanyalah terus yang didahulukan. Nah, kemudian ada yang jabatannya maulano. Siapakah yang maulano tadi? Ya. Nah, yang maulano tadi itu adalah orang yang mengurus tentang administrasi yang berhubungan dengan zakat, yang berhubungan dengan infak, yang berhubungan juga dengan hal-hal yang disebut dengan nikah talak rujuk tadi. Nikah talak rujuk, ya. Nah, maulana lah. Jadi di dalam sebuah negara itu fungsi-fungsi kolah ada. Ya. Nah, khusus untuk yang penghulu sara, ya, pewarisannya tidak berdasarkan keturunan. Tidak berdasarkan keturunan. Tapi didasarkan kepada kemampuan pribadi seseorang. Ya. Sekalipun ini bukan dari keluarga yang terpandang di kampung itu, tapi apabila ini memiliki kemampuan, ini memiliki wibawa sebagai tokoh agama, berdasarkan mufakat dalam nagari di balai-balai adat, ditunjuklah beliau sebagai imam, ditunjuklah beliau sebagai khatib nagari, atau bilal nagari, ataupun maulana nagari. Dan beliau itu pun juga diberikan sawah singgulu yang berdasarkan kesabakan dari nagari tadi. Nah, jadi itulah perbedaan yang penghulu syarat tadi, sang sako kalau bahasa kita. Sang sako penghulu syarat, penghulu syarat tadi. Nah, jabatan ini tidak harus diturunkan ke kemenakan, tidak harus diturunkan kepada anak, tidak. Jadi nagarilah yang menentukan siapa yang kedua jadi imam nagari, khatib nagari, bilal nagari, ataupun maulana di dalam nagari itu yang urus administrasi. Ya, di zaman dulu lah, dojo seketik-seketik administrasi yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, nikah, talak dan rujuk. Nah, itulah dulu. Nah, itu yang disebut penghulu sara. Nah, kini kita masuk kepada penghulu adat. Nah, itulah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Antara mama dengan kemenakan. Nah, yang penghulu adat itu tadi, kalau ditanya siapakah beliau, itu kita cari dari kelarasan yang berlaku dalam negari tersebut. Nah, misalnya di kelarasan Bodi Caniago, penghulu tadi disebut penghulu andiko. Karena apa? Karena ini tidak memiliki bawahan yang lain selain anak kemenakannya. Jadi dalam satu kaum, satu suku, ya cek sajalah penghulu. Gitu kan. Nah, sementara untuk di kelarasan Koto Piliang, karena orang mengamalkan orang nambampe jini, di dalam satu suku itu sekurang-kurangnya terdiri dari 4 nenek mama yang menjalankan fungsi sebagai fungsionaris adat.
Yang pertama jabatannya disebut penghulu, yang kedua disebut malin adat, yang ketiga disebut dengan dubalang adat, yang keempat disebut dengan manti adat. Nah, kalau yang penghulu, itulah memang menjadi pengetua dari seluruhnya. Iya. Jadi di dalam adat Koto Piliang, satu suku bisa saja terdiri dari 4 ranji. Jadi kalau di Bodi Caniago, ya Pak ya, itu satu suku bisa saja satu ranji. Bisa saja beberapa ranji, tetapi mereka masing-masing ada beberapa penghulu andiko. Ikolan disabik di dalam tambo, 5 sakoto, 7 sakoto, 9 sakoto. Jadi dalam koto orang Caniagoko bisa saja ada 9 datuk penghulu yang kedudukannya sejajar. Sejajar, iya. Nah, sementara di adat Budi Laras Koto Piliang itu tidak. Itu ada perbedaan. Sebab fungsi mereka jelek. Kalau menurut adat Koto Piliang, kata penghulu itu kata memutui. Iya. Kata manti, kata menghubuang, kata malin, kata hakikat, kata dubalang, kata mandare. Itu fungsi-fungsi juga di dalam kehidupan struktur bersuku tadi. Iya. Ya, malin adat ya tentu dia bertanggung jawab terhadap urusan keagamaan di surau kaum. Iya. Nah, kalau dubalang adat tentu bertanggung jawab terhadap hal yang berhubungan dengan pari paga nagari. Iya. Nah, kalau kato manti itu yang berhubungan dengan apa saja keputusan-keputusan penghulu yang akan disampaikan kepada anak penakan dalam suku. Iya. Jadi dari 2 bentuk penghulu syarak dan penghulu adat tadi, ikolah yang disebut sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi sebagai kayu waro gadang di tengah padang. Di tengah padang. Nah, kayu waro mungkin Pak Labeli tahu. Iya, lagi Pak. Tuh jadi kayu waro kok memang rantiangnya banyak. Banyak ya. Daunnya lebar-lebar, datureknya kokoh. Kokoh Pak ya. Iya. Kokoh ya. Jadi seperti itulah kita menggambarkan seorang pemimpin tadi, seorang penghulu yang menjalankan fungsinya di dalam suku atau dalam kaum masing-masing untuk memimpin anak kemenakan. Kemenakan, ya. Seperti itu. Nah, dalam konteks perbedaan kelarasan tadi sebetulnya sama. Cuma yang dibedakan adalah struktur. Di siko strukturnya satu dalam satu suku, di siko ada barampe dalam satu suku. Iya, iya. Begitu. Luar biasa sekali. Jadi secara general kita ambil kesimpulan bahwa penghulu itu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga, memelihara, ya, terutama hubungan silaturahmi antara anak kemenakan di dalam suku. Di dalam suku tersebut. Baik, Pak Datuk. Kita lanjutkan, Pak Datuk. Lihat, kita semua paham bahwasanya kehadiran penghulu ini sebagai pemimpin itu karena kita mohon maaf kita tarik garis lurus ke keturunan ibu ya Pak ya. Ya, itu di penghulu adat. Di penghulu adat Pak ya. Penghulu adat. Ya. Jadi dengan kita menurut garis keturunan ibu berarti nanti untuk memimpin tersebut, memimpin anak kemenakan beliau tersebut, itulah yang apakah betul ini Pak? Penyebab harus diadakan atau ditunjuk orang yang dituakan untuk memimpin kaum pasukan tersebut. Betul tuh Pak Datuk? Itu tentu pasti, sebab di dalam struktur sosial suatu masyarakat itu pasti ada seseorang yang didahulukan selangkah. Dia posisinya sama dengan kita, cuma di dalam kondisi suku, hidup bersuku, beliau adalah orang yang didahulukan selangkah. Artinya beliaulah yang akan menentukan, menunjuk ajari. Sampai bertanya tadi, ya kok datang paneh, sampai belawang, datang hujan sampai bertadua, sampai orang kita mencarikan perlindungan, mencari kau nanti disebut superior, atau disebut inferior, apalah yang anak buah anak kemenakan tadi. Nah, disabiknya dituakan sarantiang karena bisa saja penghulu kok umurnya masih muda, tapi anak kemenakannya lah kayak contohlah misalnya waktu Ambo. Kan Ambo dituakan di umur sampai balik tahun. Sementara yang di bawah Panji kebesaran seorang Datuk Panji Alam itu bisa saja ibu Ambo sendiri. Anak kemenakan posisinya saat itu. Jadi dituakan sarantiang. Dalam arti beliau itu dianggap sebagai mama kepala waris. Warisnya pada tua. Nah, jadi istilah mama kepala waris itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh
hukum nasional Indonesia, Iya. karena mama kepala waris kok tidak ada dalam istilah adat. Iyalah, iya. Nah, karena kan tadi ada fungsi penghulu, ada fungsi manti, malin, dubalang, sadonyo kan tiap-tiap kan punya ulayat, punya Iya. kaum, Punya kaum, punya betul. suku, apa punya ranji. Iya. Nah, karena itu mereka disemuain disamakan tanpa memandang kelarasan dan fungsinya sebagai mama kepala waris yang bertanggung jawab terhadap kaum masing-masing dan wilayah masing-masing. Begitu pula di Penghulu Andiko. Iya. Nah, karena di Penghulu Andiko kalau memang kebetulan di dalam satu suku, ambil contoh di suku Gucinya 9, ada 9 Guci di situ. Cek Guci ko punya suku. Itu ada yang dituakan. Nah, yang dituakan disebut tua kampung. Nah, baik Penghulu Andiko atau tua kampung, kedudukannya di dalam hukum nasional tetap dianggap sebagai mama kepala waris. Mama kepala waris. Ya. Pula yang menandatangani surat hibah, surat gadai, Iya. segala macam lah. Iyalah pada tua, luar biasa. Menarik sekali pada tua. Banyak Iya, nampaknya kepada tua komen-komen dari dosen kita. Boleh. Tapi sebelum kita baca komen, tangguang kepada tua. Pertanyaanmu Merdeka. Betul. Berarti tugas dari seorang penghulu kok Memimpin kaum. mau kaum sangat baik sekali pada tua ya. Tentu iya, barek singgulu batu mah. Batu. Singguluang Batu. tipi, singguluang batu, baban barek singguluang Baban batu. barek singgulu batu, nambah batu lah barek, tambah batu singgulu aja. Subhanallah. Kalau tambah barek. Lapeo pada tua ya. Baik. Berarti nanti anak keponakan beliau ya akan memilih ya kan orang yang tepat untuk duduk sebagai penghulu. Betul. Nah, Pak Kecek kaji pada tua di Muka Kuningan kok requirement-nya. Kan itu. Job speknya sih ya. Jadi spek itu Pak ya. Aspeknya harus ada. Ya, jadi pertanyaan kami adalah orangnya apa syarat-syaratnya yang bisa kita jadikan seorang penghulu? Penghulu. Sebenarnya syarat untuk seorang penghulu itu lah kita sabui di pertemuan yang kedua. Iya. Ya kan? Yang pertama syaratnya lah pasti itu harus laki-laki. Laki-laki. Harus laki-laki. Iya. Nah, apakah ada batasan umur? Di dalam adat tidak ada, Pak. Cuma batasan umur itu disebut berakal. Berakal, iya. Berakal, kemudian berilmu. Dianggapnya berakal, tentulah mungkin lah balik, lah bisa gitu kan tanggung jawab. Ya disebutnya berilmu, tentunya lah melewati proses pendidikan. Kalau zaman dulu kan mungkin tidak ada sekolah formal. Iya. Tapi paling tidaknya lah lapih lahnya dari surau. Dari surau, iya. Lah pernahnya lah hatamnya mengaji. Lah dapet lo mungkin silek langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Iya. Jadi artinya sudah berakal dan berilmu. Jadi pertamanya harus laki-laki, berakal dan berilmu, dan ketiganya harus orang yang sabar. Yang sabar. Iya, Sabar, dalam artinya harus bisa menahan emosi sebaik mungkin. Sebab kurena anak-anakan kau kan macam-macam. Iya, pada tua. Karena itulah seorang penghulu kau dituntut bana harus memiliki sifat sabar. Sifat sabar. Sabar, syaratnya sabar. Nah, sabar kau dalam artinya tidak boleh mendabiak dadong. Iya. Anden, artinya mantam tanah. Iya. Kan menyiang lengan baju. Kurang lebih seperti itulah adat menggambarkan orang yang tidak boleh langsung reaktif terhadap sesuatu. Iya, tenang orangnya pada tenang lu, calik lu. Iya. Yang ketiga, anak kampe itu beliau harus jago. Jago itu artinya mawas diri. Mawas diri, iya pada tua. Mawas diri. Jadi jago dalam arti tahu di dahan dan ka mencucuk, tahu di rantiang dan ka maimbok. Jadi harus waspada terhadap kondisi anak kemanakannya. Iya. Nah yang terakhir, Iko memang tidaklah satu, tapi di dalam tambo disabitkan memang dia harus kayo. Nah, pemahaman kayo yang kita pahami itu kayo de harato pusako, kayo de hati tadi. Iya pada tua. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah yang paling terakhir sekali jangan lupa itu memang harus nangkabuliah. Jadi ada 6 lah kurang lebih syarat seorang penghulu tadi. Nangkabuliah itu artinya dicalik ranji kedudukan inyo di dalam mewarisi orang yang akan inyo ambil galanya itu. Iya. Ya kan, apakah inyo merupakan waris nangkabuliah nan sajari, ya kan, nan sajangka, nan setampok dulu, nan sajangka, nan saheto, baru beko nan sadapo. Iya pada tua. Jadi di dalam kaum itu Pak kan awak cabik kan pohonnya itu ke ibunya Iko, aku dengan ibu Iko mungkin agak jauh, berarti mungkin lah nan setampok. Aku lah neneknya berencana, nanti lah sajangka. Iya. Aku mungkin dia lah agak jauh seketek lah nenek-nenek lo nak berencana, aku lah nasa itu. Iya. Kalau di dalam adat memang
umumnya didahulukan yang paling dekat hubungannya. Iya. Misalnya ke menekankan doang. Iya. Nah, seperti itu. Tapi bisa juga pindah ke ibu yang di bawah naik ke atas ketek kan? Iya. Kepada ibu yang di samping di samping ranjingnya tadi, itu berdasarkan kata mufakat. Kata mufakat. Ya. Iya, iyalah. Gitu. Jadi 6 syaratnya pada tua ya. Iya. Iyalah. Betul-betul. Memang sih kita mengharapkan penghulu ko yang qualified lah pada tua ya. Iyalah. Qualified ya. Dunia akhirat itu pada tua. Iyalah. Subhanallah. Sesuai dengan janji pada tua. Kita bacakanlah dulu. Boleh, silakan. Komen. Silakan untuk minum dulu. Pemirsa, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Pak Datuk Panjalam yang membahas tentang penghulu. Untuk sementara pemirsa, kita coba bacakan komen-komen dari dosen kita yang telah berpartisipasi pada pada malam kini kau. Baik, amor hati-hati kepada tua. Mulai dari awal. Bentuk yang patang. Bentuk patang betul pada tua. Siap. Iko lo 20 Kita baca sudah 20 anak. Mudah-mudahan pada tua ambo harus hati. Patang tak lah lompe sih. Lompe iya. Iko pertanyaan pertama kepada tua. Titip pertanyaan Cik Host dari Pak Safril Yubahar. Apa tuh? Pertanyaan, apa langkah-langkah atau prosedurnya sehingga bisa resmi ada suku Ceniago di Batamko dan bisa pula Batagak Penghulu. Kemudian supaya ke depannya ada basuku dan Bapangmulu orang Ceniago di Batamko. Bukan grup WA orang Ceniago atau menyebut-nyebut suku di Siko. Padahal sukunya di Kampuang. Baik tujuh jo mandatuk-datuan penghulunya seorang di Batam ko. Padahal ini hanya penghulu atau datuk di Kampuang untuk kemenakan dan segaris keturunnya saja. Iya. Itu saja dari ambo. Mudah-mudahan bisa membuka pemahaman kita. Menarik sekali Pak Safril Yubahar. Terima kasih. Salah. Ikut menonton acara kita kok. Khusus untuk Pak Safril, pada tua mungkin bisa pembahasan dijelaskan lagi tu pada tua. Iko, lu contohkan suku Ciniago kepada tua. Suku orang gaya mau mana kau? Silakan pada tua. Jadi di sana Ambo yang ada di Batam maupun di mana saja berada, berarti untuk proses Batagak Gala dulu kita cari. Iya. Jadi di dalam beberapa negari memang tidak seragam, tapi pada umumnya bisa kita ambil atau kita kelompokkan orang Batagak Gala itu alasannya apa? Itu dek karena 8 alasan. 8 alasan. 8 alasan. Yang pertama itu alasannya dek karena mati batungke budi. Mati batungke budi. Bentuk ambo lah kan. Iya. Yang sebelum ambo lah meninggal. Iya. Ya kan. Nah waktu beliau ditanam di kubur itu baru separoh tanah tuh masuk, itulah mulai orang buang galah. Iya. Nah itu disambut mati batungke budi. Jadi di hari yang sama sudah ada penggantinya langsung. Iya. Nah kalau disambut dalam adat rajo mati, rajo puluh yang menanam. Menanam, iya. Penghulu mati itu penghulu yang menanam. Iyalah. Itu yang pertama. Iya. Dan kedua itu alasannya de idui bakari lahan. Idui bakari lahan. Kok kebalikan dari yang tadi. Iya. Nah kalau yang tadi kalau mati beliau yang pertama tuh yang dulu tuh. Iya. Kalau itu alun lai. Alun lai. Alun mati lai. Cuma beliau kok ada uzur. Uzur ya. Uzur dek karena umur, uzur dek karena penyakit. Atau uzur dek karena sabab. Iya. Ya kalau penghulu melakukan kesalahan berat kan dek sabab uzur itu. Iya. Tangke galanya. Iya. Itu bisa itu. Jadi di Perlilan artinya tuh lurah tulah rasola tinggi. Bukit tulah rasola tinggi, lurah tulah rasola dalam. Berdasarkan kata mufakat, dicarilah ganti beliau Datuk Sinaro misalnya. Misalnya dulu si Muslim Datuk Sinaro, dia lagae atau dia adalah sakit-sakitan, digantilah dengan Pak Andi nam bakala Datuk Sinaro. Artinya beliau yang awal itu masih hidup. Masih hidup, iyalah. Iya Pak. Itu alasan yang kedua. Jadi karilahan. Di bakarilahan. Iya. Dan ketiga. Alasan dan ketiga itu disebut gadang menyimpang.
Gadang menyimpang. Gadang menyimpang ko dalam konteks modeko Pak, masih di dalam ranah Minangkabau. Misalnya anak kemenakan Datuk Sinaro di Nagari A. Iya. Merantaulah beliau ke Nagari B. Iya. Lama-lama di Nagari B lah beranak pinak lah sampailah Rani Bulo lah di situ. Iya. Akhirnya inyo meminta izin lah ke mamainan di Nagari A ko. Iya. Boleh kami membangun gala Datuk Sinaro di Nagari B. Iya. Oh boleh keceknya. Iya. Itu mengecek aja kerapatan adat di Nagari B. Iya. Dibangunlah Datuk Sinaro di Nagari B. Iya, iya. Jadi ada Datuk Sinaro di Nagari A, Iya. ada Datuk Sinaro di Nagari B. Iya. Itu disebut gadang menyimpang. Iya, gadang menyimpang. Nah, itu alasan yang ketiga. Iya. Nah, alasan yang keempat itu basiba baju atau baguntiang siba baju. Iya. Iko tak di dalam negari yang sama. Iya. Tapi kok masih bukan dalam negari yang berbeda. Iya. Kok di dalam negari yang sama. Iya. Datuk Sinaro kok anak kemenakanlah Rami. Kok detong jorongnya mungkinlah 10 jorong. Iya. Dak bisa nyo menghandle yang sebanyak kok tadi lay. Dibangunlah cik lay Datuk Sinaro nan putih. Pakai adu embel-embel biasanya. Iya. Bertambah aku Datuk Sinaro yang asli. Nah, Iya. Atau bertambah lo Datuk Sinaro nan putih. Iya. Dibagilah nan 10 jorong tadi. 5 jorong tetap di Nempangka, 5 jorong masuk ke nan baru. Nan baru. Iya, iya. Itu disabui dengan basiba baju. Basiba baju. Nan kampe kena. Iya. Nang kalimo itu alasannya dek karena memakai baju nan telipe. Memakai baju nan telipe. Atau istilahnya itu beliau lah meninggal si almarhum Nabala Datuk ko. Tapi pada saat beliau sedang meninggal, tidak ada waris laki-laki do. Iyalah, iya, iya. Samantaro dilipik lah galaku dulu. Iya. Begitu mungkinlah ada garis cucu atau cucuangnya Allah memiliki generasi laki-laki, Iya. maka dibangunlah gala kawalia. Jadi gala nan telipek tadi Iya. dibangun balik. Iya. Iko sama jangan bantu mati betung kayak budi, Iya. tapi perbedaannya kalau mati yang betung kayak budi di hari yang sama. Hari yang sama, jangkit sekali. Jangkit sekali. Iya. Tapi kalau yang untuk memakai baju telipek, kok enggak, mungkin Iya. ada rentang waktu 10 tahun, Iya. mungkin 20 Iya. tahun, begitu. Iya. Nah, yang terakhir baru yang disebut dengan membangki batang Batang terendam. Iya, iya. Jadi galaku lalamu benar. Iya. Itu akhirnya dibangunlah balik berdasarkan kesepakatan di dalam kerapatan adat untuk menggala. Iya. Nah, jadi antara nan telipe dengan yang kita radang hampir sama sebenarnya. Sama ya. Cuma berarti ya. perbedaannya adalah rentang waktu. Rentang waktu. Iya, Nah, iya. yang ke-8 Lena. Iya. Ketujuh. Ketujuh itu dulu. Nang ketujuh basiba baju badang menyimpang. Itu ada nih sabi dengan iko membangun bunga pakarang. Oh, membangun bunga karang. Iya. Aku nan dibuat gelar baru. Iya. Nah, biasanya kok masih adat juga. Ada juga berarti. Nah, Iya. mulai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh tadi. Iya. Itu sako kalah sadonya. Sako. Itu adalah penghulu adat yang diambil berdasarkan garis keturunan ibu-ibu tadi. Iya. Nah, nang bunga pakarangko tadi, itu galasang sako. Galasang sako. Jadi kalau Ambo ditanya dengan pertanyaan itu tadi, Iya. kan, Iya. Iko masuk kepada kelompok galasang sako orang Caniago di Kota Batam. Kenapa? Karena 8 atau 7 alasan untuk mendirikan fungsi Iya. mereka semua sama. Iya. Menjadi kayuaro di tanah Padang atau Iya. tanah Koto. Iya, iya. Sampai apang tergantung, turang tersangkui, perhimpunan orang nan banyak. Iya. Nah, silakan. Sebab pada prinsipnya organisasi suku itu kan organisasi juga, cuma Iya. organisasi tradisional. Iya, iya pada Tapi tua, kalau iya. seandainya kita buat organisasi orang Caniago risiko, Iya. entah itu dalam bentuk semacam kayak perkumpulan ikatan keluarga, Iya. kan organisasi juga harus Betul. ada penghulunya kan, Iyalah. harus ada pemimpinnya kan. Iya. Aja galah menurut adat orang Caniago berdasarkan kesepakatan orang Caniago yang ada di Batam atau di kota A misalnya, Iya. itu bisa. Tapi gelar kok bukan gelar sako, gelar sang sako. Sang sako. Iya, iya pada Bisa peralihan dari antara si A dengan si B berdasarkan kata mufakat, berdasarkan kompetensi. Iya, Misalnya iya. mamanya dulu mau cek galah sang sako Caniago di Batam, Iya. itu tidak harus kemenakannya yang menjadi gelar sang sako tadi. Iya, Bisa betul. yang lain.
Betul, sifatnya komunal pada kok, komunal. ya? Iyalah, iya. Nah, jadi ambo sabi itu, bade ambo berani nyabi itu. Iya. Karena kalau kita cari ya, itu kejadian mungkin sejak awal pembentukan suku-suku yang ada di Negeri Sembilan sendiri. Kan Minangkabau itu kan? Iya, Nah, di situ ada suku yang disebut dengan suku anak Malaka, Iya. suku anak Aceh. Udah orang Minang, bro. Iya. Anak Malaka udah pasti orang Melayu yang hidup di wilayah Negeri Sembilan. Iya. Anak Aceh itu kalau menurut ceritanya waktu Sultan Sultan Iskandar Muda menaklukkan kerajaan Johor, kan ada juga yang tersisa di situ pasukannya. Iya. Nah, kalau yang tinggal di Negeri Sembilan menjadi suku anak Aceh. Iya. Nah, kemudian ada suku Biduanda. Suku Biduanda itu adalah penduduk asli yang tidak datang dari Minangkabau, tapi juga beradatkan Minangkabau. Iya. Nah, seperti itulah awal-awalnya mereka membangun kampung di Negeri Sembilan dan kemudian mengangkat seseorang yang menjadi pemimpin atau penghulu menurut mereka. Nah, itu diwariskan berdasarkan kelompok-kelompok. Mereka ada yang bilang waris di air, waris di darat. Iya, pada tua. Nah, seperti itulah mungkin kita. Iya. Mungkin Caniago orang dari Agam, kok Caniago dari Bogor Kota, kok Caniago dari Datar, kok Caniago dari Solo. Apa ganti-ganti lah orang Caniago kok mungkin. Iyalah, iya. Nah, kalau mereka begitu, saya ambil contoh tuh ada Datu apa itu? Datu Undang Sungai Ujong tuh. Iya. Ya kan? Itu untuk gelarnya itu dibagi dari empat perut. Yang memang keempat ini berasal dari mereka semua perantau di Negeri Sembilan, tapi perantau dari berbagai macam daerah. Ada yang satu orang asli, ada yang satu lagi mungkin keturunan Jawa, ada satu lagi mungkin yang turun dari Sumatera Barat, ada lagi yang mungkin turun juga dari daerah Riau, Kampar, Bangkinang. Semua berhimpun menjadi satu kaum dan melantik satu orang penghulu, dan jabatan penghulu mereka dibagi berganti-ganti dari 4 kelompok ini tadi. Iya, betul pada tua. Nah, semula mereka merupakan gelar Sang Sako, tapi karena mereka telah meneruko tanah, telah membuat sawah joladang, kemudian menjadi Sako. Jadi Sang Sako suatu saat setelah bertahun-tahun kemudian bisa menjadi gelar Sako. Bisa jadi Sako, iya pada tua. Oke. Dan keduanya gelar Sako atau Sang Sako kok tetap gelar adat, tetap dilantik menurut adat berdasarkan aturan-aturan adat dengan mematuhi 6 syarat yang tadi. Iya pada tua. Ya kan, harus laki-laki, harus berilmu, berakal, sabar, jago dan seterusnya. Iya pada tua. Iya. Subhanallah. Jadi itulah kelebihan adat Minangkabau. Dia bisa menyesuaikan diri dengan konteks lingkungan di mana mereka berada. Ya, kalau di Luhak Nantigo atau di Minangkabau Sinan kita sabi itu adat nan memakai cupak usali. Iya. Di Sikoyo adat Minangkabau juga tapi cupak buatan. Oh iya. Made in, Pak ya. Made in. Ya. Iya. Jadi tidak ada batasan. Iyalah. Makanya dulu aku pernah diskusi dengan kawan. Kiro-kiro ya, sekian ratu nagari yang ada di Minangkabau, lekan ada kemungkinan nagari itu bertambah. Mungkin. Bukti itu. Bukti simpel saja, fakta sejarah menunjukkan. Iya. Jadi dulu ada orang orang Portugis keturunan Malaka, itu pegawai VOC di Melaka. Nyo datang melakukan perjalanan dari Malaka masuk ke Patapahan, Siak, sampai nyo ke Pagaruyung. Nah, di dalam catatan perjalanan inyo sabui dengan jaleh urutan nagari-nagari yang inyo singgah-singgahi. Misiko semalam, inyo sabui sih. Bahkan detail, nagari ko penduduknya sekian. Nah, waktu jalannya memang mengikuti arah utara nagari Lintau lah. Ya, sebelumnya masuk Pagaruyung. Nah, begitu pulangnya lewat Kumanih bawah. Nah, pada saatnya lewat Kumanih itu di kini ada nama wilayah Kecamatan Sumber Kudus, itu ada cie nagari yang tidak inyo sabui. Nagari Sisawah namanya. Sisawah. Nah, dugaan para ahli di tahun 1684 belum ada nagari Sisawah. Karena Yusabi situ menganti Sumber Kudus Unggan, jadi tinggal cek Sisawah. Tak mungkin doh nyo dak lewat nagari itu, pastinya lewat. Mbak ada tinggalan catatannya. Bisa jadi saat itu belum ada nagari Sisawah. Nah, kemudian awak kan tak tahu doh kan kapan nagari Sisawah kok
dibentuk. ya. Iya Pak Datuk. Dari tiga nagari menjadi sampai nagari yang menjadi super kudus tadi. Iya Pak Datuk. Nah, jadi kalau misalnya Pak Labe Sultan di Nusa Sana merantai ke Kalimantan, Manarupolo gitu di situ, Iya. Pemuka Sawalo gitu di situ, Punya anak kemanakah punya anak di situ, kita buat nagari itu, nagari Palembayan. Kabupaten Agam. Kabupaten tentu tidak, nagarinya. Mana tahu agam dua barangkali. Luar biasa. Iya Pak Datuk. Jadi memang sih tertarik juga kita Pak Datuk mengenai komunitas kita di Rancanego di Batam. Iya. Ya, itu kebetulan nama bergabung juga. Udah banyak Pak Datuk. Ya. Tapi ini mudah-mudahan Pak Safril lagi monitor. Begitulah untuk sementara. Ya, cik pertanyaan Pak Safril sebelum ini panjang. Jadi kalau Pak Safril ingin mengetahui mana, ajak kami minum kopi kita berdua ya, Pak Datuk, ya. Ya. Terima kasih Pak Datuk. Ya. Baik, komen dari Dunsana kita, Pak Indra Martono, Riau hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Indra. Niko Alam Ilmansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. VMK 00901 hadir. Ya. Kemudian Adel Umrah Haji Plus menyimak. Terima kasih Bu Adel, Bu Aja. Kemudian Yaswirman Pakanbaru menyimak pada tua. Ya, salah. Kau akan pada tua enggak ya? Tidak tahu. Iya. Sinta Diansari dan Safril Yubahar sedang menonton bersama Anda. Ya. Terima kasih Bu Sinta. Revi Anita, Masya Allah luar biasa materi yang dibahas malam kau Datuk. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mangana balik materi pelajaran budaya dan Minangkabau waktu sekolah dulu. Terima kasih. Sehingga bisa disampaikan balik ke anak-anak kita nan kadang di rantau. Terima kasih atas atensinya Bu Revianita. Itulah. Mudah-mudahan bertambah wawasan anak keponakan kita terutama yang di perantauan. Pak Mustafa dikambangkan taruh pada tua. Insyaallah Pak Bendum. Pak Bendum gitu gina. Pak Bendum Mustafa enggak Pak. Enggak. Ada suka selalu suara Bintang TV. Terima kasih Pak Mustafa atas doanya. Pak Indra Martono, ada bukunya Tumak Datua. Apa buku ya? Iya. Kalau buku banyak. Banyak ya. Penulisnya khusus untuk Minangkabau. Banyak. Buku banyak. Iya. Masalah Pak Indra dulu. Mungkin nanti bercerita kita balik kalau beliau lah pada tua kalau mencetak buku, pada tua. Sebab tinggal mencuci papahan saya beliau, lah di dalam kepala beliau sebenarnya. Subhanallah. Kemudian Rahmat Daniel, Pak Safril Bahar, salam kenal sana. Ambo dari sukunya Niago di Sawalunto sana. Mungkin seketik tanggapan Ambo ke pertanyaan sanaknya. Suku tu bukan komunitas di sana, jadi tidak bisa dibuat model tu dong. Kalau Nio baru saja pangulu di kampung, bukan di rantau. Karena pangulu tu adanya di kampung. Kalau sana Nio buat sistem pangulu model tu, mungkin sana bisa berada di luar adat Minang. Dan salahan orang ketika awak alum paham. Wah. Iya. Itu sako. Kalau penghulu sako ya betul harus di Minangkabau. Harus Minangkabau. Ya, tapi penghulu sako kok kan juga akhirnya bermula dari sako. Contoh saja lah, kan tadi yang mau contoh nyata kan. Iya pada di Negeri Sembilan. Iya. Itu kan dulu awal-awalnya itu merupakan wilayah Kesultanan Malaka. Iya. Ya kan, makanya di situ tuh berlaku semacam peribahasa Batali ke Siak, Barajo ke Johor, Batuan ke Minangkabau. Iya. Nah, awal-awal dulu itu kan wilayah Kesultanan Malaka. Iya. Kita harus akui bahwa di abad ke-15 Malaka berdiri di situ. Iya. Nah, kemudian datanglah perantau-perantau Minangkabau. Iya, iya. Ada yang kini disebut suku Tanah Data, suku Limo Pulwa, suku Simalonggang, suku Batu Ampa, suku Tigo Batu, ada dua suku sini. Iya, iya pada itu sadonya lah perantau dari Minangkabau dan mereka membawa adat Minangkabau di Negeri Sembilan.
di wilayah Kesultanan Johor dulu. Iya pada tua. Kan galanya kamu ngadu ke mama aja Batu Ampah tuh. Iyalah. Batu Ampah daerah 50 kota gini kan. Betul, Asli Melonggang 50 kota. Enggak, nyo punya mama sendiri di situ. Iya. Nah, lama-lama nyo bentuk kemudian menjadi kaum dan berkembang biak hanya bangun galasako. Iya. Nah, itulah waris memakaikan adat matrilineal. Iya. Jadi awal mulanya mungkin gelar sang sako, tapi karena nyola mencancang melatih di dalam negari itu. Iya. Ya kan, lam cancang melatih dalam negari itu. Kemudian nyola membuat sawah, ladang segala macam, dan akhirnya terbentuklah nagari itu sampai 9 nagari tadi. Iya pada itu contoh itu pada Contoh. Iyalah. Terima kasih Pak Rahmat Daniel. Rahmat Daniel di Sawah Lunto. Salam untuk warga Kota Kuali. Kota Lunto, Kota Kuali panggilannya Pak. Iya. Iya. Untuk Bakabo itu. Iyalah. Salam untuk nanti Bakabo di Kolok. Di Kolok. Iyalah Pak Rahmat Daniel. Bapak Muhammad Saripun sedang menonton. Kau di Saguluang Pak. Terima kasih Pak Muhammad Saripun. Kemudian Bapak Fadil Bahtiar Jambak, mantap pada tua. Insyaallah. Iyalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Memang beliau nak salah pilih ya Pak Fadil. Kemudian Pak Safril Bahar, siap. Seperti itu beliau menanggapi tentang feedback dari dosen anak kita yang di Sodunto tadi Pak Daniel. Ini sangat menarik juga nih pada tua. Kemudian Revi Anita, maaf pada tua, ambo masih jolong beraja, sangat tertarik mendalami ilmu dan informasi adat istiadat Minangkabau. Iyalah. Apa referensi buku yang bisa kami jadikan acuan untuk mendalami tentang adat istiadat Minangkabau? Dan semoga Suara Minang TV bisa mengadakan forum diskusi offline bagi kami yang masih haus ilmu. Terima kasih pada tua. Kita sampaikan ke Pimret kok. Ya, siap pada tua. Luar biasa Bu Revianita. Kira-kira beliau itu mungkin masih di Batam kok Pak. Iyalah. Sebab semangat beliau mengajak offline. Iyalah. Baik Bu Revi, sudah ditanggapi langsung oleh pada tua kita. Elba Koto. Assalamualaikum, Sungai Binti Sagulung sedang menonton. Terima kasih Pak Elba. Aku udah nama orang Koto kok Pak. Iya. Pak El. Pak El, Pak. Kemudian Ibu Hajah Adel Umrah Haji Plus, Pangulu Samsako kan buliah di rantau. Buliah? Buliah Samsako. Ya. Samsako buliah. Iyalah, terima kasih lama nyimak Bu Hajah nih, Bu Hajah Adel Umrah Haji Plus. Kemudian Angku Datuk Palimo sedang menonton. Aku dicoba dalin di kampung rumah ambo ke Pak. Terima kasih pada tua. Boleh. Mudah-mudahan aku juga nak ponakan kita di kampung sehat selalu. Amin, insyaallah. Kemudian Ibu Adel, Ibu Adel balik. Baapulo indak buliah. Buliah. Contohnya tuh Nagari 9. Iya. Contohnya Pak ya. Contohnya. Jadi ibarat kata kok di bawah lah menyawik Pak ya. Betul. Jadi cupak usali itu tetap di alam Minangkabau. Iya betul pada tua ya. Itu di rantau itu tentu cupak buatan. Cupak buatan. Artinya tetap cupak juga, tetap adat Minangkabau juga yang kita pakai. Iya. Gitu. Bukan berarti kita di rantau kok tidak boleh beradat, itu salah. Salah pada tua ya. Iyalah. Siap. Kanlah jaleh cako. Ini komunikasi ya. Kemudian Kayana sedang menonton. Terima kasih ayah. Ya. Kau di Batu Haji asli kau Pak ya. Ya. Kayana. Kemudian Kayana Tiban Koperasi bakal ada kopi jahe. Batu ayah. Ya Kayana. Tapi jahenya luar biasa. Ibu Yu Helmi di Bekasi sedang menonton. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu Helmi di Bekasi Pak sedang menonton. Mudah-mudahan keluarga kita sehat selalu Maya di Bekasi. Lah, datang ke Lampung, aku komplain loh. Ayolah pada tua. Berkulimek sebelum Nabi yang bola dulu. Ibu bapak pimpret kamu tanya sasa. Nampaknya 20 komentar lah bacakan kepada tua.
Mudah-mudahan. Inayu Ayu, ketamanya pada tua. Assalamualaikum dari Pekanbaru, selamat menonton. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ayu, Pekanbaru. Kayana balia, tiban koperasi bekade kopi banamo, kopi jahe. Mancelia host jo narasumber senang hati di pasan kopi agak sekare. Iko kayana luar biasa. Mantap Pak ya. Beko kita bukan pulang Pak. Oke. Kemudian Ersol Kanoras Caniago, ini Caniago. Mana Bengkulu, selalu setia mengikuti Rang Supayang Sangka. Salah. Supaya terima kasih Pak Ersol. Kemudian Kayana Amalia, salam dari Datuk Beram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk Beram, mudah-mudahan sehat selalu. Debanaston, Tanjung Pinang hadir, sukses selalu Suara Minang Tepi. Terima kasih. Salam kami Debanaston. Pak Herman, rancak sebagai penambah pengetahuan adat Wak. Salam dari Ambo di Malang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman dari Malang. Ibu Listewarni Panjaitan, Beth. Terima kasih Bu Les. Salam dari SMTV untuk keluarga Dima Ibu Kini Barado. Ya. Baiklah pemirsa, itulah komen dari dosa-dosa kita pada tua. Pada malam ini kok sangat luar biasa. Khusus untuk pasah Peliu Bahar pada tua ya. Iya. Oke. Pada tua kita lanjutkanlah seketik lagi pada tua. Silakan. Iya, nampaknya waktu lah berjalan juga kepada tua. Itulah. Ya. Makanya kalau belajar adat tuh tidak bisa sejam 2 jam, sekali 2 kali. Makanya mau kajian tadi, insyaallah kau tak panuh kateh. Panuh ke bawah pada tua ya. Iyalah iya. Yang poin gitu. Iya pada tua. Jadi kita kembali kepada Panghulu pada tua. Iya. Di satu referensi yang pernah membaca dulu pada tua. Bahasa Panghulu ke adalah limpahan dari rajo di rajo. Kemudian ahli waris, waris dari Nabi kita. Nanti bayang diambil sifat dari seorang Panghulu kepada tua. Jadi kalau kita kaitkan jo Nabi, tentu Nabi punya sifat pada tua. Betul. Kalau mau menyebut staf, sidik, tablik, amanah, fatanah. Itu pada tua. Jadi dia nampak itulah yang harus dimiliki oleh seorang Panghulu pada tua. Pada tua, tolong Pak jalehkan ya dalam konteks itu pada tua. Oke. Ya, silakan pada tua. Yang staf menurut Pak Labei Sultan tadi, sidik, tablik, amanah, dan fatonah itu munculnya kan setelah orang Minangkabau beragama Islam. Beragama Islam, ya. Jadi menurut menurut adat dan basandi sarak basandi kitabullah tadi. Iya. Jadi penghulu itu sifatnya harus dikembalikan kepada agama Islam. Iya. Jadi ada juga sifat yang waktu zaman Hindu dulu tuh ada. Ada pada tuh ya. Iyalah. Cuma deklah bapakaikan mamangan adat yang mengatakan sarak mangato, adat memakai. Jadi kalau lengkapnya kan adat bersandi sarak bersandi kitabullah, sarak mangato, adat memakai. Ya. Nah, patang kalau mau jalehkan, iko hukum adat, iko hukum Islam. Nah, menurut hukum Islam, seorang pemimpin itu sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Menurut hukum adat Pak, ada juga Pak. Tahu di dahan nangka mencucuk, tahu di rantian nangka patah, tahu di area yang tahu dicakar dengan kai. Iko dak kita dak pakai le. Iya. Kita pakai yang Islam tadi. Islam. Nah, jadi kalau kecek bahasa Palembaiannya atau sampai Palembayan gampang ngomong. Lex posteriori derogat lex anteriori.
Ya. Hukum yang baru menghapus hukum yang lama. Ya. Artinya sifat penghulu kita tidak pakaikan yang menurut adat lama oleh. Iyalah. Dipakaikan adat yang apa namanya hukum Islam yang sudah mengatur bahwa memang seorang penghulu itu harus memiliki sifat siddiq, Ya. amanah, tabligh dan fatonah. Ya. Sebenarnya kok telah terangkum juga di dalam adat, cuma cara penyampaiannya itu tentu menggunakan bahasa istilah Arab. Iya. Dan yang kedua memang di dalam Tambo itu sendiri disebutkan bahwa penghulu itu adalah khalifah. Khalifah. Iya. Khalifah fil ard, yang artinya inya memang ditunjuk oleh Tuhan Allah SWT untuk menjadi pemimpin Di bumi ini. Di muka bumi, ya. Nah, kalau kita bicara bumi itu tadi, itu berarti tidak hanya alam Minangkabau, Ya. tapi juga kita yang ada di perantauan. Karena fungsi tadi. Jadi kalau tadi mungkin sanak kita yang di Sawalunto mungkin mengatakan bahwa kita di rantau tidak boleh berpenghulu, itu kalau kita memakaikan adat dan cupak usali tadi. Iya, iya. Jadi di dalam istilah itu tuh disebut iko fungsi, yang cek fungsionaris adat, yang cek lain memang ia menjalankan fungsi Ya. adat. Beda tuh, kalau fungsionaris adat berarti ia pemilik adat. Iya. Karena ia berada di cupak lingkuang alam Minangkabau. Sebab di Sikoko orang Banagari, Babalai, Babu Saji, Balabuah Batapian, Barumah Gadang, Balumbo Pereng. Ini Iya. langkok sana nih sadonya. Iya. Bersuku bersako. Kalau di situ, di sini kita hanya bersuku saja. Kita tidak ada tanah wilayah kita sih. Iya, iya, iya. Orang Minangkabau yang di perantauan. Tapi apakah mereka tidak boleh memiliki pemimpin? Boleh. Iya. Nah, apabila nanti seadanya tanah kau mungkinlah berubah, kan kalau menurut Fatwa Mahkamah Agung, tanah kok kalau memang sudah diwarisi secara matrilineal secara 3 generasi, itu kan menjadi tanah pusaka tinggi. Iya. Artinya lama-lama akan berubah menjadi wilayah. Iya. Nah, kalau kondisi ini terus berlangsung, ya lama-lama kita di Batam bisa bentuk negara sendiri. Bisa betul ya. Iyalah. Bisa. Iya, iya. Iya, iya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak tadi itu, ya Iya. sidik pasti orang yang menyampaikan sesuatu yang benar. Benar. Tabligh itu pastinya akan mengajak, menghimbau anak kemenakan. Iya. Nah, amanah pastilah yang jalankan. Sebab Iya, kan kita betul. pada saat dilantik pasti ada sumpah. Iyalah. Ya kan, wallahi, wabillahi, watallahi. Ya. Nah, kalau ya memanglah sudah sedikit dicampurlah dengan bahasa lafaz sumpah itu dengan tradisi kita gitu Pak. Iyalah, Ya. iya. Nah, yang terakhir baru fatona. Fatona ini kan artinya cerdas. Cerdas ya. Cerdas. Hmm. Nah, di adat ini sudah disebutkan bahwa fatona itu berilmu, berakal. Iyalah, iya. Jadi pengucapan nama sifat kita gunakan apa yang ada dalam hukum Islam, walaupun esensinya mungkin ada beberapa yang sama. Sama, iya pada tua. Iyalah. Seperti itu. Iyalah. Nah, itulah cerminan seorang pemimpin yang kita harapkan sebagai pelindung kita, sebagai tampek bataduh kita kalau sedang hujan, kalau Iya. sedang panik, tampek kita balawong. Iya, iya pada tua. Nah, itu Pak. Iya. Jadi kalau seandainya tadi, kamu tertarik juga tadi dengan pertanyaan Pak Yusuf, Pak Yusfa tadi, Ya, Safril juga. kan memang harus ada pemimpin yang akan menjalankan fungsi. Iya. Tapi nya bukan fungsionaris adat. Sebab posisinya tidak sebagai mamak pewaris. Iyalah. Ya kan? Nya hanya sebagai pemimpin orang-orang Caniago yang ada di Kota Batam. Makanya kedudukannya bukan gelar sako, Iya. tapi sang sako. Keluar Sako. Dia teh kato mufakat. Iyalah. Apakah menyalahi adat Minangkabau yang ada di alam Minangkabau? Tidak. Tidak. Iya pada tua. Nah, kalau memang ada salahnya, coba tunjukkan di mana barih balabehnya. Iya. Salahnya itu. Salahnya, iya. Pada tua menarik sekali pada tua. Ah, Sekiranya hal kau terwujud, ya, ya. Kalau kutip pada tua, ya, berarti nanti gelar yang akan dipangkukan, yang akan diserahkan kepada si pemimpin. si tadi. pemimpin nanti, itu bersumber dari mana pada tua? Ah, itu kan tadi mau sabi bungo bakarang. Bunga Pekarang. Bungo bakarang itu adalah gelar yang kita susun bersama-sama di rantau. Kok apa? Oh, Nangka gelarnya. tape gitu ya. Mungkin Paduka Rajo. Iya, iya pada Oh, tua. mungkin Abu Pajala. Iya. Bisa saja, Jo. Iya, iya, Nah, iya. jadi di orang Caniago yang sekolah yang akan menentukan. Iyalah. Tapi iya, itu hanya sebagai gelar sang sako Sang saja. Sako betul-betul. Sebagai pucuk pimpinan orang Caniago yang ada di Batam. Tapi beliau bukan fungsionaris adat. Iya. Begitu. Iyalah, iya, iya. Iya, iya. Pada tua, Ya. mahia diadat, lancang diundang. Ah, Pasa jalan kau gamo. ya.
seimbang dunia je akhirat, itulah pagulu nan sabananya. Iyalah. Subhanallah. S1 kira pengulu gitu. Subhanallah pada tua. Iya. Iyalah pada tua. Nampaknya wakatulah bajalan jo pada tua. Iya. Kalau kita lihat apa kita pada tua komen. Iya. Kita terakhirlah baca aku pada tua. Biasa download di sana kita. Boleh. Iko Afrila Koto sedang menonton. Terima kasih Mbak Afrila Koto. Aku di Batu Haji kepada tua. Ya. Kemudian Pak Herman, Kesultanan Melayu di Nusantara memakai filosofi nan samo Jawa, yaitu adat bersandi syarak bersendikan kitabullah. Pertanyaannya, nan ma dulu antara awak jam mereka. Kau dari Pak Herman kok Pak. Silakan pada tua. Bapak menyikapi kok. Jadi kalau kita tanya tentang yang mana dahulu, berarti pertanyaannya adalah persoalan timeline. Nah, ya betul pada tua. Waktu ya. Mana dahulu? Ya. Ada gium adat basani sarak basani kitabullah itu tentu hadir saat Islam masuk ke Minangkabau. Iya. Cuma pertanyaannya sampai hari masih dalam perdebatan para ahli sejarah. Iya. Sebab ada di dalam perbilangan adat mengatakan sarak mendaki, adat menurun. Menurun dari puncak Gunung Merapi, turunlahnya sampai ke Alam Minangkabau. Iya. Nah, nan sarak mendaki dari ma? Iya. Selama ini pemahaman kita itu bahwa Islam itu bermula di Minangkabau dengan adanya seorang ulama yang disebut Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Iya, betul. Mendakilah beliau itu dari Ulaman ke daerah pedalaman. Iya. Itu pemahaman kita. Tapi ada juga temuan sejarah. Kamu pun baru tahu ternyata memang Kesultanan Kuntu yang dari Maghribi itu di abad ke-12 sudah berada di pantai timur Sumatera. Iya. Kampar. Ya, itu masih dalam perdebatan. Nah, sekarang yang dahulu orang Minangkabau kah atau orang Melayu juga menggunakan filosofi seperti itu. Bahkan Aceh sendiri pun juga seperti itu. Di dalam di dalam naskah tertulis mereka. Nah, kok sulit ambo katakan yang lebih dahulu. Karena itu awak kan berarti menunjukkan superioritas orang Minangkabau. Iya. Nah, kalau ambo lebih baik menjawab, kita serahkan pertanyaan itu kepada ahli sejarah. Ambo cuma mengerti adat. Mengerti adat. Pada jatuh pada tua ya. Subhanallah. Iyalah. Baiklah. Iko siap Pak Herman. Ini beliau berikan YouTube juga. Kemudian Munir sedang menonton dari Pekanbaru. Terima kasih Pak Munir. Link ambo di atas bincang-bincang ambo je Presiden Syarikat Melayu Indonesia bincang-bincang mengenai ABSPK. Ya, ada bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Terima kasih Pak Herman. Luar biasa semangat Pak Herman di sana gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka ya untuk berdiskusi tentang adat istiadat kita Minangkabau yang tujuan utamanya adalah untuk anak kemanakan kita. Ya, kalau kita nonton tua kok Pak cuma beri pencerahan lagi pada kita. Baiklah pemirsa, waktu berjalan tanpa permisi, semuanya telah meninggalkan kita pada tua. Ya. Terkhusus kepada tua. Kami dari SMTV ya sekali lagi mengucapkan terima kasih sama-sama Pak kepada pada tua ya yang telah berkenan untuk berbagi, untuk memberikan pencerahan insyaallah kepada anak kemanakan kita baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Hari ini spesial sekali pada tua karena ada dua pertanyaan yang sangat menarik yang harus kita akomodir dari dosa anak kita yang berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan dan juga tentu menonton pada tua. Iyalah. Ndak nyelai pada tua, bak kecil pada tua juga. Kok nan niat lah sampai, kok nan diamal lah pacah. Ndak kawa panjang mana kita pada tua, kok dicari waktu lah berjalan jo, hari lah bareng malam pulau. Mungkin kok ada pulau kegiatan pada tua
selain habis disiko. Ialah bagi kira pada tua. Kita sudahi dulu pertemuan kita pada malam hari ini kok. Lah sampai deh Pak Labe Sultan. Kira pada tua. Lah sampai kepanjang cerita Pak Labe Sultan tadi. Iya. Iolah kata sabananyo. Nanta serak ke tengah-tengah, nanta tabuah kamu korape, nanta limpah tiba di sayo. Lahirnya pada saya surang, tapi batinnya pada kita nambah samo. Iya pada tua. Lembak daripada itu kini mah Pak Sultan, Mbak Pitua, Pak Sultan Juwo, jauh berjalan lah Rasulullah sampai, nan diuji lah Rasulullah sampai, nan dikawah lah Rasulullah selamat, nan diamal lah Rasulullah pacah. Artinya mana bincang-bincang kita dalam program ngopi ngobrol pintar tentang adat Minangkabau kok sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Pimret kita lah sampai walaupun tidak panuh kate insya Allah panuh ke bawah sebab memang waktu tujuh yang batasi kita bicara kita tentang penghulu kok tidak bisa dibahas sekali atau dua kali karena kedudukan seorang penghulu adat itu sendiri itu sangatlah bervariasi baik dari segi namo, jalannya, suku, kedudukan, struktur, dan fungsi maupun kelarasan. Jadi harus dibahas satu persatu luhak per luhak jika memang ingin lebih spesifik. Dan kita bahas tadi itu adalah secara general, secara umum saja yang penghulu menurut adat Minangkabau. Walaupun itu sebenarnya belum maksimal menurut Ambo. Tapi untuk kita sambil mengopi barajan untuk bagi pengetahuan pada anak-anakan, Ambo rasa itu sudah cukup. Sebalik pada itu kini juga mah Pak Labe Sultan. Pada tua. Di badan diri saya, yo kok tingginya tinggi de Ambo, gadang de Lambo, kok ado salah jo siliknya, jangga kok ado nafas wong nan tak pati tersampaikan. Insyaallah Ambo pribadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya pada Pak Labe Sultan, dan juga kepada di sana Ambo, anak-anak kami yang ada di Batam maupun yang di luar kota Batam. Daripada itu, sampai juga tadi kece Pak Labe Sultan tadi bahasa kita lah tiba di pengurusan bicara, insya Allah ya ikut saja bisa saya sampaikan untuk topik beradat kita di malam kini. Sampai pada tua. Iyalah. Ibarat kata kita antikalah dulu persamaan kita. Kita tutup kegiatan kita pada malam ini pada tua. Insyaallah Pak Labe. Pemirsa Suara Minang TV Sarato Dusana Ambo di Masajo Berado, bahkan di Masajo siaran yang kami broadcasting di Grand Ruko Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dapat dicaliak bersama-sama. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Datuk Panjalam tadi adalah satu hal yang sangat luar biasa, ya terutama konteks terakhir tadi. Kata beliau tadi, karena kita mempunyai kemampuan yang terbatas ya Pak Datuk, ialah kok salah tolong dimaafkan, ya kepada Allah kita minta ampun, ya kepada manusia kita minta maaf. Ambo nampai kabalairong di sinan pidato Amo Simba. Ko adoh kato kami nanta dorong, tolong agia maaf dek dosana. Insyaallah. Ambo Andi Samudra Labe Sultan, narasumber kita Pak Datuk Panjalam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih Pak Datuk. Subhanallah. Waktu sananya. Itu kalau lebih 1,5 jam Pak ya. Lewat.